Yahya Syarif Allah karim doa barakatuh wassalamu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minin. Amin. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini sama-sama kita melanjutkan kajian kitab kita yakni Arba'in Nawawi. Pada kesempatan hari ini kita sampai kepada hadis yang ke-13. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas Ibni Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu Bukhari Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membantu mendampingi khotbah dari Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, la yu'minu, tidak sempurna iman seseorang, ahadukum, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga mencintai atas kepada saudaranya ma atas perkara ibu yang dicintai di nafsihi atas dirinya. Ini hadis sangat pendek, juga merupakan babun lagi dari hadis-hadis dalam Arba'in ini memang babun. Ini secara sederhana Rasulullah SAW menyampaikan tidak sempurna iman kita itu sehingga kita mencintai saudara kita atas perkara yang kita juga cinta atas sesuatu itu kepada diri kita. Nah, jadi kalau kita imannya mau sempurna, kita tinggal refleksi kita itu sukanya apa, mayuhibbu li nafsi, maka kita juga akan mencintai saudara kita terhadap perkara itu ke saudara kita. Nyambung nggak ya? Jadi ginilah contoh saudaranya. Perkara itu kita ini misalnya senang kalau dipuji, lalu kita mengaku kemana-mana senang kalau dipuji. Ustadz Todo, imam masjid, senang kalau dipuji. Ya, wah kamu kok ganteng ya. Lalu meskipun dirinya sadar senang dipuji, tapi kalau memuji orang, naudzubillah nggak mau. Wah, memuji ke orang. Nah ini berarti nggak akhlak Rasulullah. Wong kita senang dipuji, tapi kita maunya ke orang itu menghina. Nah gitu ya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah kalau kita ini senang dipuji, ketemu Ustaz, wah Ustaz Todo kok awet muda ya. Padahal ya sudah tua kan gitu misalnya. Tapi senang, kita juga senang kalau dikatakan awet muda. Inilah kalau kita senang menghormati orang, kalau kita senang dihormati, bukan gila hormat, artinya itu nggak suka dihina, ya kita memperlakukan saudara kita dihormati, nggak menghina, karena kita juga kalau dihormati orang senang. Nah gitu. Andai kata kita ini, ya logikanya pokoknya ini sangat dalam ya. Hadis ini pendek tapi sangat kuncian gitu. Anda kalau lagi kesulitan, sukanya kalau ada orang yang kesulitan kok ditolong orang, senang. Berarti kini senang kan kita. Kalau kita sedang kesulitan kok kita dibantu orang, berarti kita ini hakikatnya senang dibantu orang. Tapi kita membantu orang, naudzubillah, ngapain saya bantu orang? Padahal diri kita itu senang kalau dibantu orang.
Tapi pribadi kita nggak mau bantu orang ini, bertolak belakang dengan hadis ini. Jadi pokoknya ini kuncinya di kita nih. Mukmin itu tentu dalam rel yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini suka misalnya tawuran, itu bukan diridhoilah, ya kan. Kita ini bicara dalam rel yang baik. Jadi sehingga akhirnya kita dengan saudara itu memang betul-betul lahir batin. Mukmin ini al-mukminu akhul mukmin, itu lahir batin. Oh sampai kok anaknya kok nggak bisa sekolah itu kenapa? Saya kalau punya anak kok nggak bisa sekolah itu sedih. Nah saya kok kecukupan, rezeki lancar, ya kan, usaha delalahnya juga oleh Allah diberi kelonggaran. Apa salahnya menyelesaikan saudaraku untuk memberikan bantuan beasiswa sekolah? Nah ini berarti kita yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah jadi insya Allah kalau ini kita pegang baik-baik, ini aman. Mukmin itu ya sejatinya. Saya misalnya Anda sekalian kejar-kejar hutang, pasti nggak enak. Ada orang kita hutang, dan kebetulan kita punya misalnya untuk bantu saudara kita. Kita ini kalau lagi hutang, pepet, terus ada orang bantu kita, rasanya kayak apa sebenarnya? Nah, terus ada tiba-tiba kita kebetulan yang sama, ada orang kejar pepet, kita bisa bantu. Nah ini juga kita senangnya minta. Hakikatan sederhana. Bukan kita kamuflase, saya senang loh kepada kamu. Pokoknya kamu itu saya cintai sebagaimana saudara muslim. Kita kan mukmin. Tapi ketika kesulitan nggak pernah bantu. Padahal kita kalau sulit sedang dibantu. Tapi kalau di ngomongnya itu pokoknya kita saudara ya. Nggak bisa belajar nih mahasiswa kesulitan, wah setengah mati. Kok dibantu untuk ditolong diajari, kan senang. Saat kita pandai punya kemampuan lebih terhadap ilmu itu, kita juga senang untuk membantu. Nah itulah akhirnya yang dikatakan berbekal dari hadis-hadis Rasulullah itu sering dikatakan Rasulullah itu manusia yang paling manusia, yang mengerti manusia, yang memanusiakan manusia. Artinya apa? Ngerti kalau kita ini manusia itu ya kadang salah, kadang lupa, kan gitu ya. Manusia itu ya sesuai dengan kemampuannya, kodratnya, dan memanusiakan manusia. Jadi kalau lagi pintar tidak sombong dengan kepintarannya, kalau lagi kaya tidak sombong dengan kekayaannya, kalau lagi kuat tidak sombong dengan kekuatannya, karena semua diyakini ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau mengambil pintaran kita juga gampang, nggak butuh waktu 1 jam. Yang pintar tiba-tiba jadi bodoh. Begitu juga kalau kita sudah kaya, 7 turunan, tapi kalau Allah mau menghendaki miskin juga nggak butuh lama untuk mencabut kekayaan. Dan selama itu seluruh kekuatan-kekuatan kita itu kita pakai untuk mencintai saudara kita sesama mukmin sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ada kita dengan bekal ini kita selalu bisa reflektif apa yang kita sukai, apa yang kita cintai terhadap sesuatu itu. Misalnya nih, kita ini suka wangi, ya senang kalau saudara kita juga baunya wangi. Jangan malah bahagia. Kita ini nggak suka menderita, tapi berbahagia sekali, bahkan tertawa-tawa kalau melihat saudara kita menderita. Nah ini penyakit ini. Oh nikmat banget melihat orang menderita. Nah itu naudzubillah. Atau kita ini senang kalau jadi orang yang nggak tertinggal, jadi orang yang pintar, bukan orang yang bodoh, tapi menikmati sekali rakyat ya, itu dalam alam kebodohan. Nah itu kalau jadi pemimpin menciptakan bagaimana kita itu membebaskan rakyat ini dari kebodohan, karena kita ini senang kalau jadi orang pintar. Hal yang sama juga kalau senang kalau kita orang nggak kekurangan, maka bahagia sekali kalau kita bisa membantu saudara-saudara kita tidak dalam kekurangan. Nah ini tentunya alhamdulillah bersyukur nanti bulan Ramadan ya kan, sama-sama momentum untuk menguatkan batin kita, menguatkan ibadah kita, di mana bulan itu Allah melipat gandakan pahala ibadah
kesempatan momentum untuk kita mencintai saudara-saudara kita, karena Ramadan termasuk diantara adalah meningkatkan kualitas kepekaan sosial kita. Kita lapar, dahaga untuk merasakan mereka yang tidak atau yang lemah, lalu berbagi. Kita itu orang puasa itu kalau diberi rezeki, buka puasanya itu dikasih, kita dapat pahala puasa. Jadi ya kalau nanti mau infak di Masjid UI untuk takjil Ramadan, saya ikut bantu, insya Allah pahala puasanya itu ikut sama yang membantu. Jadi enak, jadi puasa mau melatih kita untuk mencintai saudara kita. Saya kira itu ya kajian singkat kita pada siang hari ini, hadis ke-13 dari Arba'in Nawawi. Terima kasih. Maaf atas saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.